Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Kali ini garapan saya adalah motor yang pernah saya garap. Kali ini ada barang-barang yang ingin ditambah karbon WTP nya. Oke teman-teman, disimak terus videonya ya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, seperti biasa sebelum kita melakukan proses pencelupan pada media ini, kita lakukan pengecatan terlebih dahulu. Nah, barang ini posisinya di bagian depan nih kalau di motornya, di posisi kiri dan kanan yang ada logo Garputala, ciri khas dari motor Yamaha. Nah, kalau barang yang ini saya biasa bilangnya ini plastik dashboard. Karena kenapa? Karena di barang yang ini jenisnya hampir sama dengan plastik-plastik dashboard yang ada di dalam mobil. Jadi saya menamakannya ini plastik dashboard. Nah, ini perlakuannya agak sedikit beda. Kita harus melakukan pengamplasan terlebih dahulu, baru menggunakan PP primer. Setelah melakukan pengolesan PP primer, baru kita lakukan pengepoksian. Setelah itu baru nanti kita melakukan pengamplasan lagi setelah epoksinya kering. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengecatan setelah melakukan pengamplasan pada epoksi. Untuk barang-barang yang jenisnya plastik dashboard itu biasanya minimal membutuhkan durasi dari pengerjaan sampai selesai itu minimal 3 hari, tidak ada penawaran. Misalnya proses pengamplasan 1 hari, terus pengolesan PP primer, terus kita naikkan epoksi. Nah, untuk epoksinya sendiri butuh waktu 24 jam, berarti hari keduanya baru kita melakukan pengamplasan pada epoksi. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengecatan dengan pencelupan. Dan kalaupun sempat di hari kedua itu kita langsung melakukan finishing. Nah, di hari ketiga baru barang itu boleh dipasang di motornya. Artinya itu durasi waktu yang minimal untuk melakukan pengerjaan WTP untuk satu barangnya. Jadi teman-teman, apabila barangnya itu masih ada 3 atau 4 atau 5 dan 6 barang, itu masih bisa dikerjakan dengan waktu durasi 3 hari. Tapi kalau hitungannya misalnya motornya NMAX terus mintanya full dashboard, itu pengerjaannya pasti 2 minggu. Nggak akan ada yang bisa nyelesain full dashboard terus ngamplas epoksi 1 hari selesai. Karena ngamplas epoksi itu butuh waktu yang lumayan lama. Karena proses pengamplasan epoksi itu kita harus teliti dan benar-benar rapi, dan bidang yang kita amplas itu harus benar-benar mulus biar hasilnya maksimal. Kalaupun bisa cepat misalnya melakukan pengamplasan epoksi, pasti hasilnya nggak maksimal, akan menimbulkan kulit jeruk. Nah, dari tekstur-tekstur kulit jeruk itu sebenarnya tergantung dari amplasan teman-teman sendiri. Apabila pengamplasannya masih menyisakan kulit jeruk bawaan dari epoksi karena dia ngikutin bidang, maka dari karbon WTP sampai finishingnya pun nanti akan ikut bertekstur kulit jeruk. Karena pada umumnya clear itu akan mengikuti bidang yang di bawahnya. Jadi kalau mau hasilnya mulus, maka dari itu dari proses pengamplasan sudah harus mulus. Jadi otomatis di bagian atas atau bagian akhir dari finishing itu sendiri otomatis akan mulus juga. Dan teman-teman juga harus memperhatikan di saat teman-teman melakukan proses pencelupan karbon WTP ini, teman-teman harus memperhatikan bagian garis atau visual dari karbon WTP nya itu sendiri. Jangan sampai hanya sekedar menempel di bidangnya. Perhatikan garis-garisnya arahnya kemana, kalau bisa satu arah semua, kecuali nggak ada pilihan lain. Dan bagi teman-teman yang ingin menjaga garis motif agar terlihat rapi, teman-teman harus perhatikan barangnya terlebih dahulu. Lihat barangnya, bagaimana dia terpasang di motornya, dan bagian yang mana terlihat oleh pandangan mata terlebih dahulu. Maka di bagian itulah teman-teman memasukkan atau melakukan proses pencelupan di bagian yang terlihat terlebih dahulu. Pada umumnya karbon WTP ini di bagian yang pertama kita lakukan pencelupan, di bagian sisi itulah yang akan rapi pertama kali. Sisanya ada bagian yang melebar, itu tersembunyi di bagian bawah. Contohnya seperti barang yang saya celup ini, bak CVT, kan agak miring ke bagian atas.
Itu tujuannya supaya di bagian atasnya terlihat lebih rapi. Bagian melebarnya akan tersembunyi di bagian bawah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita di proses pengekliran. Di pengekliran kali ini sama seperti di tutorial saya yang kemarin, yang clear saya campur dengan cat hitam sedikit. Karena pengerjaan sebelumnya di motor ini saya melakukan proses pengeklirannya sama seperti ini, dicampur sedikit dengan cat hitam. Jadi saya harus menyamakan dengan garapan saya yang sebelumnya. Sepertinya tidak perlu ada penjelasan lagi ya, videonya sudah ada itu. Jadi teman-teman cukup simak videonya. Oke ya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, setelah pengekliran cat bercampur warna hitam sudah saya rasa cukup. Sekarang saya melakukan proses pengekliran dengan clear bening. Nah, untuk clear beningnya ini saya aplikasikan 2 lapis. Jadi total lapisannya 1 lapis clear yang bercampur cat hitam sedikit dan 2 lapis clear bening. Berarti total lapisannya 3 lapis. Oke teman-teman, disimak terus ya videonya. Tapi untuk lapisan ketiganya saya tidak tampilkan karena takut durasi videonya terlalu panjang. Aduh. Oh ini NMAX BJM ya, Banjarmasin. Jadi bagian ini yang ketinggalan nih, bagian ini. Karena waktu proses penculupan bahannya nggak cukup, jadi diorderkan. Yang sebenarnya harusnya kan satu video sama yang ini. Oke teman-teman semua, setelah semuanya kering total, sekarang kita lakukan review. Kali ini kita reviewnya barangnya kita pasang satu-satu. Oke teman-teman, kira-kira seperti inilah hasilnya, tidak kurang dan tidak lebih. Mau lebihnya kayak apa ya? Panjang mungkin atau lebar? Ngaco aja. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, saya manusia biasa sama seperti kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.